Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darasan al-an fi hadzal yaum matematika bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk materi perkalian pada bilangan positif dan negatif menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, menggunakan komutatif. Komutatif artinya pertukaran, hanya ditukar saja angka atau posisi angkanya. Misal, A kali B, maka penyelesaiannya B kali A. Pada komutatif ini berlaku pada perkalian dan penjumlahan, pada pengurangan tidak berlaku. Kemudian, asosiatif atau pengelompokan. Aturannya, A kali B ini pada soal dia yang di dalam kurung sebelah kiri, A kali B kali C. Maka penyelesaiannya karena yang di dalam kurung soalnya sebelah kiri, maka pada penyelesaiannya kurungnya sebelah kanan. Tulis semua angkanya, A kali B kali C. Kemudian pada penjumlahan juga sama, A tambah B tambah C. Kalau dia sebelah kiri kurungnya, maka penyelesaiannya nanti sebelah kanan. Karena ini Ibu berikan seperti ini, kurungnya sebelah kanan, maka penyelesaiannya kurungnya nanti sebelah kiri. Kemudian dengan cara distributif atau penyebaran, A kali, ini perkalian pada penjumlahan, A kali B dalam kurung B tambah C sama dengan A. Caranya buat kurung 2, ya. Ada 2 kurung. Kemudian A ini di luar, dia perkalian. Kemudian letakkan dia sebelah kiri juga. A, ini A. Ya. Kemudian B, ini C, ini dalam kurung. B-nya sebelah kiri, maka letakkan kurungnya sebelah kiri. C yang sebelah kanan, letakkan sebelah kanan. Demikian seterusnya. Baik, perhatikan seksama. Ibu akan memberikan beberapa contoh penggunaan sifat komutatif, asosiatif dan distributif pada angka negatif atau positif. Baik, Ibu berikan contoh. Ibu berikan contoh menggunakan cara komutatif terlebih dahulu. Komutatif artinya adalah pertukaran. Baik, perhatikan contoh angka berikut ini. Ibu memberikan contoh angka 20 dikali negatif 18. Ingat, penggunaan bilangan negatif dan positif pada perkalian. Aturannya kemarin sudah diberikan kata kuncinya, ya. 20 dikali negatif 18. 20 sebelah kiri, 18 sebelah kanan. Tinggal ditukar posisinya. Maka di sini jadinya 18 atau negatif 18 dikali 20. Cari hasilnya. 20 dikali negatif 18, hasilnya negatif 360. Kemudian negatif 18 dikali 20 sama hasilnya 360 negatif. Ingat tandanya jangan sampai keliru. Ya. Kemudian pada penjumlahan, hati-hati kalau pada penjumlahan. Ibu berikan angka 25 ditambah negatif 35. Ini pada penjumlahan, ya. Pada penjumlahan. Sama dengan tukar posisinya, 25-nya jadi sebelah kanan dan 35-nya jadi sebelah kiri. Negatif 35 ditambah 25. Apakah hasilnya sama? Pada penjumlahan hati-hati ya, banyakkan negatifnya atau banyak yang positif angkanya. Karena ini banyak yang negatifnya, sama dengan meminjam. Pinjamannya 35 baru dibayar 25, maka yang bersisa adalah pinjaman, yaitu negatif 10. Sama di sini, hasilnya juga negatif 10. Sama bukan? Baik. Jika pada penyelesaiannya hasilnya berbeda, maka ada yang salah caranya di situ. Sekarang Ibu akan memberikan contoh
dengan cara asosiatif. Baik, cara yang kedua menyelesaikan dengan cara asosiatif atau pengelompokan. Ibu berikan contoh yang pertama. Angkanya 45 dikali negatif 18 nih dikali negatif 20. Karena yang di soal yang di dalam kurungnya adalah dua angka sebelah kiri, maka penyelesaiannya dua angka juga sebelah kanan karena soalnya adalah sebelah kiri. Perhatikan dengan baik. Maka di sini tulis angkanya semua, positif 45 dikali negatif 18 dikali negatif 20. Karena pada soalnya sebelah kiri yang di dalam kurung, maka pada jawabannya sebelah kanan. Berikan tanda kurung yang agak lumayan besar ya. Ini kurung yang kecil ini untuk memberikan penegasan kalau bilangan itu angkanya negatif ya. Kita cari angkanya yang di dalam kurung terlebih dahulu. 45 dikali negatif 18 sama dengan negatif 810 dikali negatif 20. Yang sebelahnya 45 dikali. Nih, perhatikan dengan baik. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Ingat, bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. 18 dikali 2 hasilnya adalah 360. Positif 360. Perhatikan dengan baik penyelesaiannya di sini. Perhatikan di sini. 810 dikali 20 ini negatif dengan negatif. Hasilnya adalah positif 16.200 positif. Karena ini sudah sama-sama positif, pasti hasilnya juga positif. Jadi hati-hati penyelesaiannya. Perhatikan tandanya, karena ini sama-sama negatif, hasilnya positif. Perhatikan kembali bagaimana kalau tanda kurungnya sebelah kanan pada soal. Angkanya tetap menggunakan angka yang sama ya. Perhatikan, positif 45 dikali negatif 18 dikali negatif 20. Kalau yang tadi kurungnya sebelah kiri. Sekarang soalnya tanda kurungnya sebelah kanan. Tulis 3 angka semuanya. 45 dikali negatif 18 dikali negatif 20. Karena soalnya kurungnya sebelah kanan, maka jawabannya kurungnya sebelah kiri. Perhatikan dengan baik. Kemudian cari hasilnya. 45 dikali negatif, nih, negatif kali negatif hasilnya positif. 18 dikali 20, 360. Sama dengan 45 dikali 18. Perhatikan, 45 dikali 18. Ini positif, ini negatif. Hasilnya negatif. 810 dikali negatif 20. Ya, Ibu berikan kurung untuk penegasan bahwa bilangan tersebut bilangan negatif. Ini positif. 45 dikali 360, 16.200 positif. Ingat di sini bilangannya negatif, ini negatif. Hasilnya positif 16.200. Fahim tum? Fahim nah insyaallah. Perhatikan kalau pada penjumlahan harus teliti bilangan tersebut positif atau negatif. Ibu berikan contoh berikutnya. Yang penjumlahan. Ya, yang penjumlahan. Perhatikan angkanya. Contohnya adalah Ibu berikan angka 40 positif ditambah negatif 60 ditambah 70. Nih, Ibu berikan tanda kurungnya sebelah kiri. Ya.
Maka tulis 3 angka semuanya jawabannya. 40 ditambah negatif 60 ditambah 70. Karena pada soal dia kurungnya sebelah kiri, maka pada jawaban kurungnya sebelah kanan. Perhatikan dengan baik penyelesaiannya. Uangnya 40 untuk membayar hutang 60 atau pinjaman 60, maka yang bersisa adalah hutangnya, yaitu negatif 20 ditambah positif 70. Hutangnya 20 dibayar 70, maka masih bersisa uangnya. Ya. Kemudian di sini 40 ditambah ya, negatif 60 ditambah positif 70. Masih banyakkan yang positifnya, hasilnya 10. Jawabannya sama, positif 50. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan dengan cara distributif atau penyebaran. Sekarang dengan cara distributif atau penyebaran. Perhatikan contoh-contoh angka berikut dengan seksama. Ibu memberikan contoh pertama, negatif 20 kemudian dikali dalam kurung negatif 45 dikurang negatif 10. Nih soalnya. Caranya buka kurung atau berikan kurung 2. Ya, tulis kurung 2. Perhatikan baik-baik. Kali, ini karena di luar kurung, masukkan di dalam kurung. Ini tanda kurang. Keluarkan dia. Sudah? Sekarang angka negatif 20 ini ada di luar kurung sendirian, letakkan di sini. Buat kurung kecil. Nah. Sudah sampai di situ? Posisinya jangan salah. Karena ini di sebelah kiri, maka dia juga sebelah kiri. Kemudian masukkan angka yang ini. Ya. Ini sebelah kiri, maka letaknya kurung sebelah kiri. Negatif 45. Kemudian negatif 10. Sudah sampai di situ? Perhatikan hasilnya. Negatif 20, negatif 45. Perkalian negatif dan negatif hasilnya positif. 900 dikurang 20 dikali 10, 200. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sama dengan 700 positif. Paham sampai di situ? Baik, bagaimana kalau seandainya kurungnya sebelah kanan? Ya, mau pengurangan atau penjumlahan sama caranya. Sekarang Ibu berikan contoh kedua pada distributif. Ini penjumlahan 65 ditambah 15. Tutup kurung dikali negatif 30. Baik, ini soalnya. Kemudian caranya kalau distributif, buat kurung 2. Buat kurung 2. Kemudian letakkan tanda kali di dalam kurung. Baik, sekarang angka 30 dia letaknya sebelah kanan. Maka di sini di dalam kurung letaknya juga sebelah kanan. Ini Ibu buat kurung kecil untuk menegaskan bilangan tersebut adalah negatif. Kemudian masukkan angka ini. 65 dia sebelah kiri, 15 dia sebelah kanan. Oh ya, ini lupa Ibu memberikan tanda tambah. Lanjut, 65 dikali negatif 30 hasilnya, karena ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Negatif 1950 tambah. Ya, tambah. 15 dikali negatif 30. Ini negatif dengan positif, hasilnya negatif. Oh ya, ini buat kurung ya, supaya penegasan bilangan tersebut adalah negatif.
450. Negatif. Baik, ini negatif, ini negatif. Pinjam 1950, minjam kembali 450. Hasilnya semuanya adalah pinjaman atau negatif 2400. Jadi pada saat menyelesaikan soal, perhatikan tanda apakah angka tersebut negatif atau positif ya. Ini contoh-contoh soalnya, perhatikan dengan seksama. Nanti ada soal, silakan dikerjakan dengan teliti. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.